Halo, saya Jeka Muda Pengaribuan. Sejarah musik Afrika. Diakui secara luas bahwa musik Afrika telah mengalami perubahan yang sering dan menentukan selama berabad-abad. Apa yang dimaksud disebut musik tradisional saat ini mungkin sangat berbeda dengan musik Afrika di masa lalu. Musik Afrika di masa lalu juga tidak terkait secara kaku dengan kelompok etnis tertentu. Musisi individu, gaya, dan kreativitasnya selalu memainkan peran penting. Sumber materi kajian sejarah musik Afrika meliputi benda-benda, arkeologi, dan lainnya. Sumber bergambar atau lukisan batu, petroglyph, ilustrasi buku, gambar, lukisan, sumber sejarah, lisan, sumber tertulis atau catatan perjalanan, catatan lapangan, prasasti dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Afrika dan Eropa, notasi musik, rekaman suara, foto dan film, dan kaset video. Pada zaman kuno, budaya musik sub-Sahara Afrika meluasi ke Afrika Utara antara sekitar 8.000 dan 3.000 SM. Perubahan iklim di Sahara dengan tren bahasa yang ditandai memperluas flora dan fauna sabana ke Sahara Selatan dan dataran tinggi tengahnya. Selama periode ini, penduduk manusia di Sahara sangat meningkat dan di sepanjang sungai dan danau kecil. Neolitik atau zaman batu baru, budaya dengan apa yang disebut gaya hidup akuatik terbentang dari Sahara Barat hingga lembah Sungai Nil. Kultur akuatik mulai pecah secara tertahap antara 5.000 dan 3.000 SM. Setelah puncak periode bahasa berlalu, iklim bahasa menjadi semakin terbatas pada danau dan sungai yang menyusut dan lebih luas lagi di wilayah hulu Sungai Nil. Sisa-sisa hari ini mungkin bertahan di daerah Danau Chan dan di rawa Nil. Budaya Sahara Hijau meninggalkan galeri besar dokumen ikonografi dalam bentuk lukisan batu. Di antaranya adalah beberapa sumber internal paling awal tentang musik Afrika. Salah satunya adalah adegan tarian hidup yang ditemukan pada tahun 1956 oleh etnolog Prancis Harry Lord di dataran tinggi Kasirli Al-Anjor di Aljazair, dikaitkan dengan alasan gaya ke periode Sahara para pemburu Neolitik atau C 6.000 sampai 4.000 SM. Lukisan ini mungkin salah satu kesaksian tertua tentang musik dan tarian di Afrika. Hiasan tumbuh dan gaya gerakannya mengingatkan pada gaya tarian yang masih ditemukan di masyarakat Afrika. Beberapa sumber paling awal tentang musik Afrika bersifat arkeologis. Meskipun alat musik yang terbuat dari bahan nabati tidak tertahan di endapan zona iklim sub-Sahara, bahan sumber arkeologi pada musik Nigeria telah dipasok oleh representasi alat musik di atas batu atau terakota dari Ife Yorbaland. Representasi ini menunjukkan kesepakatan yang cukup besar dengan catatan tradisional tentang asal-usulnya. Dari abad ke-10 hingga abad ke-14, drum event atau perangkat drum silinder berkaki
tampaknya telah digunakan. Itu drum tekanan diundun secara dikait dengan budaya Yoruba dan dikenal di sabuk luas melintas wilayah sabana. Mungkin telah diperkenalkan sekitar abad ke-15 karena munculnya dalam plakat yang dibuat selama periode itu di kerajaan Benin. Drum Yoruba diunduk secara digunakan secara drum bicara untuk mengiringi puisi, oriki, atau nama pujian. Lihat tradisi lisan, genta besi, ganda tanpa gentabel tampaknya telah mendahului drum yang berbicara. Lonceng pelet dan lonceng berbentuk tabung dengan genta dikenal pada abad ke-15. Pertemuan arkeologi lain yang berkaitan dengan musik termasuk lonceng besi yang digali di wilayah Katanga atau Sahaba di Kongo atau Kinshasa dan di beberapa situs di Zimbabwe. Plakat merunggu benih mewakilkan secara sumber sejarah musik yang lebih jauh dan hampir tidak ada habisnya karena alat musik seperti trompet, lonceng, drum, dan bahkan kecapi busur sering digambarkan di atasnya dalam konteks seremonial. Di antara sumber-sumber tertulis yang paling penting atau walaupun dangkal secara analitis adalah laporan dari para musafir Arab abad ke-14, Ibn Battuta dan Ibn Khaldun, dan dari navigator dan penjelajah Eropa Vasco da Gama dan Hugo van Leeuwenhoek, Joao dos Santos, Frans Joyenvoerder, dan Peter Colbert. Upaya awal untuk menandai musik Afrika yang dilakukan oleh T. Frodes atau 1819 untuk Ghana, Karl Marx 1872 untuk Zimbabwe, dan Brito Cavallo dan Roberto Evans 1882 untuk Angola. Dalam mayor dan minor migrasi, orang-orang Afrika membawakan gaya dan instrumen musik ke dalam baru lonceng besi tunggal dan ganda yang mungkin berasal dari Amerika Barat yang berbahasa Kawa menyebar ke Amerika Tengah bagian barat dengan zaman besi orang-orang berbahasa Bantu dan dari sana ke Zimbabwe dan lembah sungai Zambezi. Kelompok migrasi sebelumnya yang bergerak ke timur dari Nigeria Timur dan Kamerun Tengah ke Danau Afrika Timur tidak mengetahui lonceng besi atau pola garis waktu yang terkait dengan akibatnya. Kedua ciri tersebut tidak ada dalam musik Afrika Timur hingga mengenal pola garis waktu musik berbasis gitar elektrik Kongo baru-baru ini. Dengan semakin intensifnya perdagangan gading dan budak selama abad ke-19, JJ atau CC, sitar, flat bar, alat musik gesek yang telah lama dikenal di sepanjang pantai Afrika Timur menyebar ke pedalaman Zambia, bagian timur Kongo atau Kinshasa dan Malawi. Dimulai pada abad ke-17 dan ke-18 setelah Melanesians dengan kunci besinya fitur menonjolkan dari Zimbabwe kuno dan kerajaan tetangga dan kepala suku menyebarkan dari lembah Zambezi ke utara ke kerajaan Kajambe dan Lunda dan budaya Kantangan dan Angola. Selama migrasi, beberapa model menjadi lebih kecil karena digunakan sebagai instrumen perjalanan yang lain dimodifikasi dan memunculkan banyak jenis yang ada di Afrika Tengah bagian barat selama paruh pertama abad ke-20 atau untuk deskripsi lebih lanjut tentang lambalafon, lihat Indiophone. Sebuah lambalafon
versionasi kota kecil yang disebut Likembe bergerak ke arah lainnya dari barat ke timur, timur laut dan tenggara. Itu ditemukan di wilayah Kongo yang lebih rendah, mungkin tidak lebih awal dari pertengahan abad ke-19, dan setelah itu menyebar ke hulu dengan porter berbahasa Lingala dan pelayan kolonial ke perbatasan Bantu Utara, Jande, Ngabandi, dan Gabaya yang berbicara bahasa Adamawa Ubangi mengadopsi Likembe. Ciri gaya musik Likembe yang menghubungkannya dengan daerah asalnya hanya dimodifikasi secara bertahap di daerah baru agar sesuai dengan gaya lokal. Pada awal abad ke-20, area distribusi Likembe meluas lebih jauh ke timur laut ke Uganda, di mana Nilotin, Alur, Akoli, dan Lango mengadopsi itu semua dengan perkenal ke Uganda selama oleh pekerjaan Uganda Utara. Di sana Songga dan Gewere yang berbahasa Bantu mengadopsi dan memulai membuat model seluruh dari logam. Bahkan dengan resonator logam Likembe yang juga menyebar ke selatan dari bagian hilir Kongo menembus Angola dari wilayah Kasai di Kongo, dan diadopsi baru-baru ini pada tahun 1950-an oleh Khoisan berbicara Kong dari provinsi Wando Kubango di Tenggara Angola. Sebagai hasil dari migrasi dan pertukaran mode musik baik di Afrika maupun dengan budaya asing, ciri khas musik Afrika sering menunjukkan distribusi yang membingungkan. Daerah yang sangat jauh di Afrika mungkin memiliki sifat yang serupa, bahkan identik, sedangkan daerah yang berdekatan mungkin memiliki gaya yang sangat berbeda. Gaya menyanyi multi bagian dalam triad dalam sistem nada equatonik dari Baule Opcorn de Foire sangat mirip, jika tidak identik, dengan gaya bernyanyi Ngangela, Chokwe, dan Low Valley di Angola Timur, yang kesamaannya langsung diakui oleh informan dari kedua budaya tersebut. Mengapa demikian adalah sebuah teka-teki. Kedua daerah dipisahkan oleh beberapa negara dengan pendekatan yang berbeda untuk menyanyi multi bagian. Teka-teki sejarah lainnya adalah keberadaan yang hampir identik. Gaya dan instrumen bermainnya gampang di antara orang-orang yang berbahasa Makonde dan Makawa di Mozambik Utara, dan di antara orang-orang yang tertentu di Pantai Gading dan Liberia, khususnya Waule dan Kaure itu Jomolo dari Maule dan Lo Explorer dari Mozambik Utara, misalnya Dimila dari Makonde atau Mangowilo dari Sirima, adalah instrumen yang hampir identik. Berbagai macam-macam teori devosionis telah ditawarkan untuk memecah teka-teki tersebut. Ahli etnomusikologi Inggris A.M. Jones mengusulkan bahwa pemukim Indonesia di daerah tertentu di Amerika Timur, Tengah, dan Barat selama abad awal masih dapat memperkenalkan eksklovo dan sistem nada harmonik tertentu atau skala ecofretonik, ecohertatonik, dan velok ke Afrika. Ethnohistorians di sisi lain cenderung menekankan pentingnya navigasi pesisir atau menyarankan perjalanan tenaga kerja Afrika yang disewakan atau dipaksa di kapal Eropa sebagai agen kota budaya antara daerah seperti Mozambik, Angola, dan Kongo, dan Afrika Barat. Sumber sejarah yang ada tentang musik dan tarian Afrika lebih banyak dari yang diharapkan. Kadang data secara dapat diperoleh secara tidak langsung dari observasi kontemporer di luar Afrika, khususnya di Amerika Latin. Itu ada aturan dari pengecualian yang dibawa orang Buddha
dari Afrika ke dunia baru sering datang dari pendalaman daerah pesisir Afrika. Antara lain pedagang Buddha Eropa yang dirinya di pantai dan daerah pendalaman adalah zona penyangkaan yang dihuni oleh suku pedagang Afrika seperti Opi Pondu dari Angola yang masih dikenal oleh masyarakat Angola Timur sebagai Vimbali atau kolaborator Portugis pada abad ke-18 dan ke-19. Wilayah pendalaman Angola tidak dapat diakses langsung oleh orang Eropa, tetapi musik dan tarian di dalam daerah ini dapat diakses tidak langsung karena mengamat Eropa melihat tawanan Afrika memainkan alat musik di negara dunia baru. Di Brazil, musik dari agama Candomblé misalnya dapat langsung dikaitkan dengan bentuk pemujaan Orisha abad ke-18 dan ke-19 di antara suku Yoruba. Dengan secara yang sama, upacara keagamaan Ubanada merupakan perpanjangan dari sisi penyembuhan tradisional yang masih dilakukan di Angola, dan musik religi Fiordun di kalangan masyarakat Fon of Benin memiliki ekstensi di Pulau Haiti dan di tempat lainnya di Karibia. Instrumen Afrika yang juga telah dimodifikasi dan terkadang dikembangkan selanjutnya di dunia baru, contohnya adalah drum gesek Afrika Tengah dan xylophone atau dalam Maripula, Kuba. Musik Afrika secara yang dikenal saat ini juga dibentuk perubahan ekologi benua yang mendorong orang ke luar negeri lain sehingga menghasilkan perubahan dalam seni mereka dengan menginginkan Sahara. Misalnya populasi cenderung bergeser ke selatan ketika populasi yang menetap penerimaan para menyusup mereka sering mengadopsi gaya musik dari mereka. Dengan demikian gaya nyanyi paduan suara suku Maasai memiliki pengaruh dasar pada musik vokal suku Maasai Go dari Tanzania Tengah seperti yang terdengar dalam nyanyian Indo dan MC Noho. Mereka baru-baru ini perhatian para ilmuwan terfokus pada berbagai gaya populer perkotaan yang mencerminkan perpaduan bahan-bahan lokal dan asing yang telah muncul selama sekitar 50 tahun terakhir. Yang paling terkenal adalah kehidupan kelas atas Afrika Barat, musik dansa Kongo Tarabo dari Amerika Timur, dan gaya Afrika Selatan dengan adopsinya yang meluas kekristenan di Amerika sejak abad 19. Banyak varietas baru musik gereja Afrika yang bangkit dan terus berkembang, misalnya dengan kata-kata yang diubah himne serta lagu-lagu sekuler cukup sering diadaptasi sebagai lagu protes untuk menghalang penentangan terhadap penindasan politik.